Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dimas Putra Hermawan, 19280429. Baik, saya akan memaparkan biografi tentang Prof. Dr. Insinyur Sutriono, MP. Adapun dosen pengampu yaitu Dr. Andes Haji Alimuddin Sabban Miruh, MPD. Baik, saya akan lanjut. Biografi ontologi menurut pandangan Hanifi. Ontologi merupakan kajian utama filsafat. Di samping epistemologi, dianeksiologi, istilah ontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu ontosos adalah logo ilmu, jadi ontologi adalah ilmu tentang yang ada. Sedangkan menurut ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat yang ada yang merupakan konstitutif reality baik yang berbentuk jasmani, konkret maupun rohani. Pendapat lain diungkap oleh Sutriono dan Hanifi 2007 bahwa ontologi merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujud menjadikan objek penelaran objek ontologi atau objek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat realita metafisika dari ontologi atau formal tersebut dan dapat merupakan landasan ilmu yang menyenangkan apa yang dikaji oleh pengetahuan dan biasa berkait dengan alaman kenyataan dan keberadaan. Baik, aliran-aliran ontologi. Dalam mempelajari ontologi munculnya beberapa pertanyaan yang kemudian melahirkan aliran-aliran dan filsafat dari masing-masing. Pertanyaan menimbulkan beberapa sudut pandang mengenai ontologi. Pertanyaannya itu berupa apakah yang ada itu? What it means? Bagaimanakah yang ada itu? How is being? Dan dinamakan yang ada itu. Where is being? Menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas lahirnya tiga aliran dalam filsafat, yaitu yang pertama, aliran monisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang ada itu hanya satu, tidak mungkin dua. Haruslah satu hakikat saja sebagai sumber yang asal, baik yang asal berupa mental ataupun berupa rohani. Tidak mungkin ada hakikat masing-masing bebas dan berdiri sendiri. Haruslah salah satunya merupakan sumber yang pokok dominan menentukan perkembangan yang lain. Plato adalah tokoh filsuf yang bisa dikelompokkan dalam aliran ini, karena itu menyatakan bahwa alam ini merupakan kenyataan yang sebenarnya. Sedangkan aliran menganggap bahwa hakikat kenyataan yang beraneka ragam itu semua berasal dari, sedang aliran idealis menganggap bahwa hakikat kenyataan bersama. Ditegaskan oleh rapat dalam Sutriono dan Hanifi 2007. 2. Aliran dualisme. Aliran dualisme adalah aliran yang memandukan antara dua paham yang saling bertentang antara materialisme dan idealisme. Menurut aliran ini, materialisme pun sama-sama merupakan hakikat. Pada yang serba dua, aliran ini berpendapat bahwa dia dalam dunia ini selalu dihadapkan pada dua pengertian, yaitu yang ada sebagai potensi atau disebut juga materi hulen, dan yang berarti terwujud atau tersebut juga bentuk eidos. Ketiga, aliran agnostisme. Aliran ini mengingkari kesanggupan manusia untuk mengetahui hakikat benda, baik hakikat materi maupun hakikat rohani. Kata agnostisme berasal dari bahasa Yunani agnosto dalam bahasa Inggris perdanaan dengan kantong artinya tidak diketahui, tidak dikenal. Timbulnya aliran ini dikarenakan belum dapat orang mengenal dan maupun menerangkan secara konkret. Tokoh aliran ini dapat Soren Kierkegaard 1813-1855 yang terkenal dengan julukan sebagai Bapak Filsafat Ekstremisme. Karya-karya ontologi menurut pandangan dan Hanifi. Pertama, menurut Sutriono dan Hanifi 2007. Ontologi itu merupakan asas dalam menerapkan batas atau ruang lingkup wujudnya menjadi objek penelaahan, objek ontologi atau objek formal dari pengetahuan, serta penafsiran tentang hakikat, realita, metafisika, dan dari objek ontologi atau objek formal dari pengetahuan. Yang kedua, definisi epistemologi. Epistemologi berasal dari asal kata epistemen dan logos. Epistemologi berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Dalam rumusan yang lebih rinci disebut bahwa epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengakibatkan secara
mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur metode, dan evaluasi pengetahuan. Epistemologi atau teori ilmu pengetahuan membahas secara mendalam segenap proses yang nampak dalam upaya manusia untuk mendapatkan pengetahuan. A. Metode induktif. Induktif yaitu suatu metode yang menyimpulkan pertanyaan hasil observasi disimpulkan dalam suatu pernyataan yang lebih umum. B. Metode deduktif. Deduktif adalah suatu metode yang menyimpulkan bahwa data-data empirik diolah lebih lanjut dalam suatu sistem pernyataan yang runtut. C. Metode positivisme. Metode ini dikeluarkan oleh Auguste Comte 1798-1997. Metode ini memperangkat apa yang telah diketahui yang fakultal dan positif. D. Metode kontemplatif. Metode ini mengatakan bahwa adanya keterbatasan indera dan akal manusia untuk memperoleh pengetahuan sehingga objek yang dihasilkan pun akan berbeda-beda sehingga dikembangkan suatu kemampuan akal yang disebut dengan intuisi. Intuisi dalam tasawuf disebut dengan ma'arif, yang pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Lanjut, tokoh-tokoh ontologi menurut pandangan Hanafi. 1. Menurut Suar Sumatri 1985, ontologi filsafat ilmu membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ketahui, atau dengan kata lain suatu pengajian mengenai teori tentang ada telah ontologi akan menjawab pertanyaan sebagai berikut. A. Apakah objek yang akan ditelah? Bagaimana? B. Bagaimana wujud yang hakiki dari objek tersebut? C. Bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia? 2. Menurut Suetirono dan Hanifi 2007, ontologi itu merupakan asas dalam mencerapkan batas untuk ruang lingkup wujudkan, yaitu menjadi objek penelitian, objek ontologis atau objek informal dari pengetahuan. C. Menurut pandangan Teng Lin, ontologi adalah bagian dari filsafat dasar yang mengungkap makna dari sebuah eksistensi yang pemahamannya meliputi persoalan-persoalan, yaitu apakah arti yang ada hal ada, apakah golongan-golongan dari hal yang ada, apakah sifat dasar kenyataan dan hal ada, apakah cara-cara yang berbeda dalam menintas dari kategori logis yang berlain, misalnya objek-objek fisik, pengertian universal, abstrak, dan bimbingan. Selanjutnya 4. Menurut ensiklopedis yang juga diangkat dari konsep Aristoteles, ontologi itu teori atau studi tentang wujud seperti karakteristik dasar dari seluruh realitas. Ontologi sinonim dengan metafisika, yaitu studi filosofis untuk menentukan sifatnya nyata yang asli, real yang neutral dari suatu benda untuk menentukan arti, struktur dari prinsip benda tersebut. Filosofi ini didefinisikan oleh Aristoteles abad ke-4 jika secara ontologi. Berdasarkan kedua sistem tersebut, perbedaan antara ilmu pengetahuan justru mendapat validitasnya 10. Tetapi secara ontologis, pemisahan atas perbedaan ilmu pengetahuan yang berbeda-beda berkomunikasi negatifnya merupakan perilaku diorisme. Yang terakhir 5. Menurut Al-Farabi dan Ibnu Sina, ontologi adalah objek pemikiran menjadi objek suatu yang mungkin ada karena yang lain dan ada karena dirinya sendiri. Selanjutnya, sejarah ontologi menurut pandangan Hanifi. Ontologi menyediakan sifat dasar dari apa yang nyata secara fundamental dan cara yang berbeda di mana entitas terwujud dari kategori-kategori yang logis yang berlain, objek-objek fisik. Hal universal abstraksi dapat dikatakan ada dalam rangka tradisional. Ontologi dianggap sebagai teori mengenai prinsip-prinsip umum dari hal ada, sedangkan dalam hal pemakaian akhir-akhir ini ontologi dipandang sebagai teori mengenai apa yang ada. Kedua, istilah ontologi ini pertama kali diperkenalkan oleh Rudolf Linnaeus pada tahun 1936. Mesihi memberikan nama mengenai hakikat yang bersifat metafisis. Kemudian dalam perkembangan Christian Wolff tersebut membagi yang bersifat ontologis dikenal ialah seperti Tenggelis
Thales, Plato, serta Aristoteles. Di masanya, kebanyakan orang-orang belum memandang antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal ia sebagai filsuf yang pernah sempat pada kesimpulan bahwa air itu merupakan substansi terdalam yang merupakan asal muda dari segala sesuatu. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai biografi tentang Prof. Dr. Suetriono MPD menurut pandangan dan Hanifi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.